Belakangan ini kalau Pichel lagi scroll-scroll, maka iklan keyboard yang satu ini tuh muncul terus. Dan sepenglihatan Pichel sih, modelnya memang ya lumayan oke lah ya. Dan oleh karena itu, akhirnya Pichel coba mutusin buat ngecek, ini keyboard model apa sih sebenarnya. Dan memang Pichel lumayan terkejut karena keyboard ini datang dari brand Altec Lansing, yang memang adalah salah satu sesepuh, terutama di dunia speaker, yang memang sudah terkenal punya kualitas yang mumpuni banget. Dan oleh karena itu, di video kali ini Pichel akan tunjukkan apakah keyboard dari keluaran brand ternama ini bisa bersaing juga ya dengan brand-brand yang memang udah ada dan juga sudah lama main di dunia keyboard ya. Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, lagi bersama Pichel dan seperti yang udah Pichel bilang tadi bahwa kali ini kita akan bahas sebuah keyboard tapi dari brand namanya Altec Lansing ya. Udah tahu lah pasti Altec Lansing ya. Dan ini memiliki nama lengkap Altec Lansing Dual Mode Keyboard ALBK6268. Di dalam video kali ini nanti Pichel akan bahas mulai dari packaging, desain, feeling pemakaian, serta ada fitur-fitur apa aja yang kita sematkan di perangkat ini. Jadi mending langsung kita akan mulai aja videonya. Nah, di bagian packaging maka keyboard ini datang dengan kotak kemasan yang terbilang biasa aja. Material kotaknya juga terbuat dari karton yang sering kita temui di produk-produk elektronik, di level low hingga ke level middle end. Tim color yang digunakan juga cenderung netral, dengan base color warna putih dan beberapa aksen hitam serta merah di beberapa sisinya. Dan kalau kita lihat untuk detail kotak kemasannya, maka di sisi depan nanti dia menggunakan background putih dengan gambar utuh dari keyboard di bagian tengah, logo Altec Lansing di bagian kiri atas, nama model keyboardnya di bagian kanan atas, dan beberapa tagline selling point keyboardnya di area kanan bawah. Lalu di sisi kanan dan kiri ini sama-sama menggunakan background hitam dan sama-sama juga terdapat teks Just Connect yang dicetak dengan font berwarna putih. Hal yang mirip juga nanti akan kita temukan di sisi atas dari kotaknya. Cuma bedanya pada sisi ini terdapat logo Altec Lansing yang juga dicetak dengan font dan juga logo berwarna putih. Kemudian sisi bawah nanti di area ini menggunakan background warna putih yang hanya berisi informasi tentang serial number serta alamat dan juga nomor kontak dari Altec Lansing yang memang posisinya ada di Guangdong, Tiongkok ya. Dan terakhir di sisi belakang paling area ini menggunakan background color berwarna putih dan juga abu-abu dengan kembali menampilkan gambar keyboard, logo Altec dan juga nama model dari keyboardnya, serta informasi teknis soal keyboard ini tapi tulis dalam 9 bahasa. Jadi memang di sisi ini kesannya rame banget, padahal ini informasinya itu aja yang diulang-ulang. Next kita akan masuk kepada isi paket penjualan, di mana di dalam kotak kemasannya sendiri teman-teman akan mendapatkan unit keyboardnya, sebuah kabel data dengan interface USB Type-A kepada USB Type-C sepanjang 60 cm, dan juga kertas yang berisi quick start guide untuk keyboard ini. Udah, itu aja isi paketnya dan karena simple banget, mending langsung kita masuk aja ke bagian desain. Let's go! Untuk tampilannya sendiri, maka keyboard ini memiliki dimensi 37 x 15 cm dengan ketinggian sekitar 2 cm. Bentuknya lumayan ramping dan juga minimalis. Jadi Pichel rasa sih ini memang nggak akan memakan banyak space, terutama di meja teman-teman yang memang tergolong udah mepet. Cuma sayangnya keyboard ini nggak dilengkapi dengan kickstand, jadi untuk ketinggiannya tuh akan segitu-gitu aja. Jadi nggak bisa di-adjust sama sekali. Sementara untuk bobotnya sendiri, maka keyboard ini juga nggak bisa dibilang enteng, di mana dia memiliki berat sekitar 500 gram. Oleh karena memang sudah dilengkapi juga dengan baterai internal. Tapi justru bobotnya inilah yang malah bikin keyboardnya terkesan premium dan memang juga nggak berasa ringkih. Selain itu, walaupun keyboard ini punya dimensi yang ramping, tapi layout yang digunakan juga tetap full QWERTY. Bahkan sudah dilengkapi juga dengan number pad di bagian kanannya. Jadi memang buat teman-teman yang memang banyak berurusan dengan angka-angka, maka keyboard ini bisa banget nih buat dijadikan alternatif atau bahkan jadi keyboard utama di setup meja kerja teman-teman sekalian. Apalagi buat kita yang mungkin kerja remote, kuliah online, ataupun sering menginput data, maka layout lengkap kayak begini tuh rasanya jadi nyaman banget buat dipakai jangka panjang. Keyboard ini sendiri memang nggak disebut seperti TKL atau 10 keyless karena memang sudah ada number pad-nya. Tapi kalau dilihat dari dimensinya, maka ukuran keyboard ini tuh sekitar 80% dari keyboard full size konvensional yang biasanya tuh punya panjang sekitar 44 sampai 45 cm. Dan keyboard kayak begini itu biasanya disebut sebagai keyboard compact full size. Dan kalau Pichel coba kulik lagi nih desainnya lebih detail, maka di sisi bagian atas tuh terdapat keycap berbentuk persegi berukuran sekitar 1,5 cm dengan warna dominan putih plus juga aksen abu-abu dan juga merah di beberapa tombol. Selain itu di bagian atas tombol-tombol keyboardnya ada cerukan di bagian kiri atas yang ukurannya sekitar 17 x 1 cm dengan kedalaman kurang lebih 1,5 cm yang memang bisa kita manfaatkan sebagai phone holder. Holder ini bisa menampung akan HP yang punya layar 6,7 inci, lengkap dengan casing-casingnya. Ya ini HP yang memang Pichel ada di studio. Walaupun memang ujung-ujungnya terasa agak mepet.
Tapi kalau kita nggak pakai casing, maka HP-nya bisa dipasang dengan lebih nyaman, baik secara vertikal ataupun juga horizontal. Cuma memang Pichel nggak nyaranin buat naruh HP secara vertikal karena cerukannya ini agak dangkal, jadi rawan jatuh juga kalau kesenggol. Selain cerukan, di sisi kanan atas juga ada 3 indikator sebagai penanda koneksi yang aktif. Apakah Bluetooth ataupun juga yang 2,4 GHz. Plus ada juga status numlock, caps lock, dan juga status charging. Sementara untuk sisi kanan dan kiri dan belakangnya ini memang nggak ada tambahan apapun. Sementara kalau di sisi depan nanti terdapat tombol on-off dan juga sebuah port USB Type-C buat keperluan charging. Terakhir di bagian bawahnya nanti terdapat 4 pad karet sebagai kaki-kaki anti-slip, stiker informasi teknis, dan juga satu kompartemen kecil buat nyimpen dongle wirelessnya. Lalu kalau soal durabilitasnya sendiri, maka di Quick Start Guide-nya ini sendiri dijelasin kalau keyboard ini memang sebenarnya punya desain spill-proof. Jadi seharusnya masih aman kalau kena cipratan air ringan. Keycapnya pun juga diklaim juga sudah anti-fading, yang artinya tulisan tombolnya tuh harusnya tidak gampang pudar, walaupun tidak lekang oleh waktu. Itu kayaknya lagu Chris Papih ya. Tak lekang oleh waktu. Aduh, lagu favorit bos. Oh my god! Wow! Sementara buat usia pemakaiannya sendiri, maka tombol-tombolnya ini tuh diklaim bisa tahan sampai 10 juta kali klik ya. Jadi memang kalau ditanya secara spesifikasi, maka ketahanan keyboard ini sudah lebih dari cukup, terutama buat pemakaian harian. Dan dari segi desain pun, keyboard ini kelihatan sederhana tapi juga fungsional, meskipun tetap ada catatan kecil di bagian ergonomis karena absennya kickstand tersebut. Masuk ke bagian fitur, maka keyboard ini sendiri pakai switch membran buat semua tombolnya. Secara feel, travel key-nya terasa pendek dan agak kurang empuk dibandingkan kebanyakan keyboard yang pernah Pichel coba, terutama untuk keyboard membran. Tapi walaupun ini keyboard membran, tapi tetap aja ada suara ketukan yang mirip keyboard mekanik, jadi memang nggak bisa dibilang silent-silent amat. Dan yang menjadi keunggulan dari keyboard ini itu adalah konektivitasnya, yang dimana dia bisa terhubung kepada 3 device sekaligus, menggunakan wireless 2,4 GHz, dan juga support kepada 2 koneksi yaitu Bluetooth versi 5.0. Pairingnya sih juga gampang banget. Untuk wireless tinggal colok dongle kepada PC, laptop ataupun Mac, ataupun juga kepada HP yang memang support USB on the go. Nanti kita tinggal nyalakan keyboard dan tekan tombol Fn dan juga 1, dan akhirnya keyboardnya harusnya bisa langsung dipakai. Sementara untuk Bluetooth, kita bisa tekan dan tahan tombol Fn dan juga tombol 2 selama 2-3 detik sampai LED-nya berkedip. Lalu tinggal pilih aja Bluetooth ID ALBK 268 BT 3.0 atau BT 5.0 di pengaturan Bluetooth device yang mau disambungkan. Loh, kok ada 2? Ya, jangan tanya saya juga nggak tahu. Ya Pichel juga bingung, soalnya nggak dijelasin di Quick Start Guide ataupun di toko online yang memang jual keyboard ini. Tapi setelah Pichel coba-coba, ternyata yang versi 3.0 tuh cuma bisa buat satu device doang. Sementara yang 5.0 bisa di-pairing ke beberapa device. Dan sementara untuk Bluetooth channel keduanya, maka proses pairingnya juga sama-sama aja. Cuma kombinasi tombolnya jadi Fn+3. Nah, kalau soal perpindahan koneksinya, maka ini Pichel kasih jempol lah, karena berfungsi dengan baik dan juga lancar. Memang sih ada jeda sekitar 2-3 detik saat pindah-pindah koneksi. Tapi teman-teman tinggal pencet aja Fn1 atau nggak 2 atau nggak 3 dan langsung bisa lanjut kerja di device yang lain. Ini cocok sih buat kita yang memang harus multitasking di beberapa perangkat sekaligus. Apalagi kalau bos teman-teman suka tiba-tiba nyuruh kerja dari device yang berbeda. Tapi sayangnya memang keyboard ini nggak punya aplikasi pendukung, jadi memang nggak ada pengaturan tambahan yang bisa teman-teman otak-atik, biar mungkin lebih pas lah buat kebutuhan teman-teman sekalian. Nah, kalau ditanya untuk pengalaman Pichel sendiri, maka jujur ya Pichel nggak nyaman buat pakai keyboard ini. Karena pertama, keyboard ini nggak pakai kickstand, jadinya posisinya terlalu flat. Dan ini membuat waktu kita typing tuh kerasa tidak natural sama sekali. Memang sih bisa diakalin dengan cara diganjel, tapi apa gunanya keyboard portable kalau kita apa-apa harus diakal-akalin dulu gitu ya. Terus yang agak fatal buat Pichel sebenarnya adalah keystroke dari keyboard ini suka bikin sebel sendiri. Karena kalau Pichel ngetik lumayan cepet ya, ini sering banget kata-kata yang Pichel ketik tuh jadi nggak lengkap hurufnya. Karena tombol-tombolnya kayak nggak connect itu sama jari-jari Pichel. Jadi harus ngulang lagi ketikannya. Dan dengan menambah sedikit tekanan kayak tombol-tombol keyboardnya itu baru bisa keregister dengan baik. Dan seperti yang sempat Pichel mention tadi bahwa typing soundnya ini memang lumayan kedengeran. Jadi kalau udah kayak begini, mending kita pakai keyboard mekanik sekalian gitu ya kan. Ribut-ribut deh gitu kan, jangan nanggung-nanggung kalau ribut. Dan daripada teman-teman penasaran, berikut ini deh Pichel coba tunjukin hasil tes untuk keyboard ini. Check this out. Dan untuk urusan power, maka keyboard ini sendiri dibekali dengan baterai 3,7 volt 380 mAh dengan charging rate di 5 volt 250 mAh
atau setara dengan daya 1,25 watt. Charging time-nya sendiri itu diklaim memakan waktu sekitar 2 jam dari baterai kosong sampai terisi dengan penuh. Pichel sendiri pun tidak bisa memastikan soal charging time-nya karena indikator baterainya itu nggak kelihatan. Dan cuma ada indikator yang menyala saat kabel chargernya terhubung kepada laptop ataupun juga kepada charger. Tapi untungnya keyboard ini masih bisa digunakan saat sedang mengisi daya. Ya kayak roller coaster gitu sih buat keyboard ini. Ada bagusnya tapi jeleknya juga nggak sedikit. Jadi kayak beradu dengan batin sendiri gitu istilahnya. Overall, menurut pribadi Pichel, keyboard Altec Lansing Dual Mode dengan kode ALBK6268 adalah sebuah keyboard yang teman-teman perlukan kalau teman-teman butuh input device yang bisa terhubung dengan beberapa perangkat sekaligus. Tapi teman-teman juga harus pertimbangkan dari sisi kenyamanannya karena biarpun fiturnya bagus, tapi kalau nggak nyaman dipakai ya buat apa? Selain itu, selling point dengan title Silent Keyboard pun juga kurang pas menurut Pichel. Ini sih cukup dibilang sebagai keyboard portable aja, nggak usah kalian tambah-tambahin embel-embel Silent Keyboard. Karena kalau mau yang beneran silent, maka teman-teman harusnya bisa lihat keyboard yang kayak Rexus Battlefire K98M yang memang Pichel udah bahas lama dan memang silent banget. Dan ini juga jauh lebih empuk dibandingkan dengan keyboard yang kita bahas kali ini. Linknya pun kalau memang teman-teman penasaran bisa lihat di atas sebelah sini ya. Atau bisa juga klik link di deskripsi. Tapi kalau memang teman-teman masih tetap penasaran, mungkin karena suka desainnya atau gimana, maka keyboard ini tuh dibanderol dengan harga 200.000 kurang sedikit di toko online dari Altec Lansing Indonesia. Dan kalau teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau cek produknya, nanti jangan lupa untuk cek di deskripsi yang Pichel akan tulis juga di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga share video ini, plus kunjungi sosial media dari Pichel Techno dan Pichel Media Group seperti Facebook, X, ataupun Twitter, Instagram, TikTok, ataupun ke website kita yaitu pichelmediagroup.com. Jangan lupa juga teman-teman bisa main ke YouTube channel kita yang lain yang bahas soal game yaitu Pichel Main Game, ataupun juga PMG Fams yang bahas soal aktivitas Pichel serta keluarga, ataupun Pichel Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa teman-teman pada subscribe semua ya. Jadi itu dia Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Aduh, sayang. Sayang Altec Lansing, kamu buatnya nanggung, ya. Kenapa kamu nggak buat yang premium banget sekalian daripada buat nanggung-nanggung kayak gini? Nama besar kamu dipertaruhkan. Sorry, tapi ini no.